4.520 hektar sawah tada hujan di Kabupaten Muaro Jambi rawan terdampak banjir. Koperasi Merah Putih Percontohan Nasional di Kabupaten Merangin terkendala modal. Taman Rimba Jambi akan menghadirkan 2 satwa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 4 Oktober 2025. Selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, ribuan hektar lahan persawahan tada hujan di Kabupaten Muaro Jambi rawan terdampak banjir luapan Sungai Batanghari. Kondisi ini membuat petani harus menunda masa tanam kedua. Tingginya curah hujan ditambah kiriman air dari hulu sungai membuat tinggi muka air Sungai Batanghari di Muaro Jambi naik hingga mendekati siaga 3, yaitu 13,87 meter. Kondisi ini membuat petani tak berani turun ke sawah untuk masa tanam kedua tahun 2025 karena sawah tada hujan rawan terendam banjir luapan Sungai Batanghari. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Muaro Jambi, dari total 5.720 hektar lahan baku persawahan, sekitar 4.520 hektar terancam banjir. Kepala Dinas TPHP Muaro Jambi Paruhuman Lubis menyebut hingga kini belum ada laporan dari kelompok tani terkait sawah yang terendam. Sebagian petani masih menunggu masa panen dan ada yang sudah melakukan panen. Namun petani belum turun ke sawah untuk masa tanam berikutnya sambil menunggu puncak musim hujan berlalu. Boiler ini masalahnya di datas bentangan Sungai Batanghari. Jadi susah kita untuk meningkatkan IP pertanaman di situ. Kita khawatir dengan adanya banjir. Karena menurut BMKG itu pada bulan 1 itu sudah mulai banjir. Nah, apabila kita hitung itu pas nanti pas di masa bagus-bagusnya padi. Ya, jadi ini yang kita sampaikan kepada petani kita ini. Nah, kita kasihan juga nanti dengan petani. Sebaran lahan sawah tada hujan yang rawan banjir terletak di Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Marosebo, dan Kumpeh Ilir. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini masih menunggu regulasi pusat terkait ketentuan asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masa panen telah dilaksanakan oleh sejumlah petani yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya petani padi di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo. Hasil panen mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin langsung dari Desa Senanung. Amsol, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih saudara. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah yang potensial di bidang pertanian. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyebutkan bahwa luasan lahan baku pertanian di kabupaten ini mencapai 5.720 hektar. Dari luasan tersebut sekitar 4.500 hektar lahan yang produktif. Dan saat ini sejumlah petani padi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi telah memasuki masa panen. Salah satunya adalah di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, dan di tempat saya melaporkan ini luasan lahan padi yang ada di sini yakni sekitar 70 hektar. Dan untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas padi yang dihasilkan pada musim panen tahun ini, saat ini saya sudah bersama salah seorang petani, yakni saya sudah bersama Bapak Uun Suheli. Bapak, bagaimana untuk aktivitas panen padi yang dilaksanakan oleh para petani yang ada di Desa Kunangan ini? Alhamdulillah, kalau untuk aktivitas panen padi tahun ini saya rasa cukup melimpah, Pak. Karena kita
di akhir-akhir tahun ini itu cuaca agak lumayan banyak hujan, dan juga kita lihat di sekitar kita ini banyak padi-padi yang sudah menguning dan sudah kita panen. Iya, kalau diprediksi nih kira-kira berapa banyak kenaikan untuk panen padi tahun ini dibandingkan tahun 2024 lalu, Pak? Kalau saya prediksi dan saya perkirakan Pak ya, itu kalau untuk tahun yang lalu 2024 itu per 1 hektar kita bisa mencapai lebih kurang itu 4 ton. Nah, untuk tahun ini karena dari hasil pemandangan saya selaku operator dari alat combine, alat panen padi, dan juga selaku ketua dari gabungan kelompok tani yang ada di Desa Kunangan ini bisa mencapai 1 hektar itu diperkirakan sampai dengan 8 ton. Oke. Ya. Kalau untuk kualitasnya gimana, Pak? Kalau untuk kualitas bagus, hama kurang. Sebelumnya dibanding tahun yang lalu 2024 itu hama tikus dan hama-hama yang lainnya itu banyak, Pak. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah bagus. Oke, baik. Kalau terkait dengan masa tanam periode berikutnya, ini kira-kira kapan akan dilaksanakan, Pak? Asep, Pak. Asep April September. Tahun depan kita coba tanam kembali karena kita di sini IP 100. Saya sudah seringkali mengajak petani-petani yang ada di Desa Kunangan untuk menanam ke IP 200. Karena kita di Desa Kunangan ini termasuk daerah aliran Sungai Batanghari. Jadi daerah aliran Sungai Batanghari ini teramat rumit kalau kita untuk mencoba menanam setahun 2 kali. Tapi apa salahnya saya sendiri yang telah melakukan uji coba untuk tanam IP 200 1 tahun 2 kali tanam, itu hasilnya sedikit, Pak, karena kita berhadapan dengan alam, yakni banjir. Semoga kedepannya ada inovasi dan teknologi yang terbaru untuk bisa merealisasikan IP 200 di daerah ini, Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak Uun dan pemirsa, seperti yang disampaikan tadi bahwa di lokasi Desa Kunangan ini untuk proses penanaman padi itu hanya 1 kali dalam setahun dikarenakan areal persawahan padi yang ada di sini begitu dekat dengan aliran Sungai Batanghari, sehingga jika musim hujan yang sebentar lagi akan berlangsung di Provinsi Jambi dan juga Kabupaten Muaro Jambi, maka areal persawahan ini juga ikut tergenang banjir sehingga para petani juga tidak dapat melakukan aktivitas penanaman. Dan sementara itu saudara, di Desa Kunangan ini ternyata juga memiliki merek beras tersendiri yang sudah dipasarkan, yakni Cap Kunangan yang merupakan beras lokal asli dari para petani yang ada di sini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Amsol atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, saudara, guna menjaga kualitas dan kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa, pemerintah Kabupaten Batanghari membentuk tim Satgas Pemantau MBG. Satgas ini bertugas memastikan kebersihan makanan sebelum maupun sesudah dimasak. Untuk menjamin kualitas makanan yang higienis dan bergizi, pemerintah Kabupaten Batanghari membentuk Satgas Pemantau Pelaksanaan MBG. Satgas ini melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta OPD terkait lainnya. Sekretaris Satgas Percepatan MBG Batanghari Ahmad Kurniadi menjelaskan, Satgas ini akan mengecek seluruh rangkaian persiapan MBG, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku sebelum dan sesudah dimasak, hingga proses pendistribusian ke siswa. Kurniadi menegaskan pemantauan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan MBG di Batanghari. Tujuan utama program ini yaitu pemenuhan gizi siswa, sehingga generasi emas di masa depan dapat terwujud. Ade Juliawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, dapur makan bergizi gratis wajib memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi, serta diawasi ketat oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan kesehatan terutama bagi para siswa penerima manfaat. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Berkah di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Peninjauan ini untuk memastikan dapur telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Al-Haris menekankan,
Penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah harus benar-benar dilakukan secara higienis. Seluruh SPPG juga wajib memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Untuk itu, Satgas MBG di kabupaten dan kota diminta meningkatkan pengawasan. Di dinas juga ikut terlibat di situ, ya, memastikan itu semua. Kenapa? Karena SPG ini beda. Kepala SPG-nya melatih dari Badan Gizi Nasional yang menunjuk ahli gizi semua juga sama, ya. Nah, maka mereka juga punya standar masing-masing. Pemerintah mengawasinya supaya SOP-nya jalan semuanya. Selepas meninjau dapur, Gubernur Jambi Al-Haris mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 60 Bangko. Ia berbincang dengan para murid penerima manfaat dan memastikan tidak ada keluhan terkait program MBG. Wakil Kepala SD Negeri 60 Bangko Sri Hayati menyebutkan, hingga kini tidak ada masalah kesehatan yang dialami 331 murid penerima manfaat MBG. Para orang tua murid juga sepenuhnya mendukung program tersebut. Tentang kebersihannya, kami minta lebih, apalagi dari segi buah ya, kami minta yang jangan semangka saja. Jangan semangka saja. Berarti untuk saat ini semangka, jeruk, dan kelengkeng. ada keluhan ada dari murid, Bu? Tidak, dan kami juga guru-guru sebelum memberikan kepada anak-anak, kami cek kembali, kami menyicipnya dulu. Menyicip dulu. Baru kami kasih sama anak-anak. Yang guru piket. Sampelnya aja, Bu, ya? Ya, sampelnya saja. Meski demikian, sekolah berharap menu makanan bisa lebih beragam dan seimbang. Tambahan sayuran berkuah dan buah-buahan selain semangka diperlukan agar anak-anak tetap semangat menyantap MBG. Saat ini, baru satu SPPG yang beroperasi di Merangin, yaitu SPPG Dapur Berkah, dengan 2.244 anak penerima manfaat di 9 sekolah. Meski sudah diverifikasi Dinas Kesehatan, SPPG ini masih menunggu penerbitan SLHS dari kementerian. Sementara, 27 SPPG di Merangin masih dalam proses administrasi, pembangunan fisik, serta persiapan petugas dan peralatan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis terus berjalan di seluruh sekolah di Provinsi Jambi. Hingga saat ini, pelaksanaan program tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran kepada penerima manfaat. SMA Negeri 3 Kota Jambi mulai menerima program makan bergizi gratis sejak 22 September 2025. Pihak sekolah berharap program ini terus berlanjut dengan komitmen yang kuat dalam penyajian menu dan distribusi. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi Suyadi menyebutkan, sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pendistribusian. Pihak sekolah juga turut membantu agar makanan sampai langsung ke siswa. Sekolah berharap kualitas makanan tetap terjaga, baik dari aspek gizi maupun varian menu. Tujuannya agar program ini benar-benar mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa. Euforia kita ini ibaratnya masih di awal-awal, itu semuanya masih bagus. Jadi dari sisi mungkin buahnya, kemudian sayurnya, lauknya, semuanya masih standar lah, masih lumayan bagus lah kalau saya. Jadi, karena masih awal. Nah, kemarin sudah saya sampaikan harapannya ini bisa konsisten. Kalau ya sama lah, kalau ini masih apa misalnya honeymoon lah. Masih bulan madu semuanya bagus. Nah, nanti setelah 6 bulan, nah itu mudah-mudahan tetap konsisten harapan kami. 1.239 siswa di SMA Negeri 3 Kota Jambi menerima jatah makan bergizi gratis setiap hari. Menu yang disediakan terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, dan buah yang dinilai masih sesuai standar gizi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir yang melanda 3 desa di Kabupaten Kerinci kini mulai surut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Meski menjadi percontohan nasional, Koperasi Merah Putih Desa Sidoharjo di Kabupaten Merangin menghadapi kendala permodalan. Kendala ini sudah disampaikan pada Gubernur Jambi Al-Haris saat meninjau koperasi tersebut. Koperasi Merah Putih Desa Sidoharjo, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, menjadi salah satu percontohan nasional bersama 2 koperasi lain di Provinsi Jambi. Koperasi ini menyediakan bahan pokok, pupuk, dan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam satu hari, koperasi ini bisa meraih omset antara 200.000 hingga 5 juta rupiah. Komoditas yang paling laris adalah beras dan minyak goreng. Namun koperasi ini terkendala modal untuk mengembangkan usaha dan menyediakan pupuk berkualitas sesuai permintaan pemilik kebun sawit. Proposal yang diajukan ke Bank Himbara dan Bank Mandiri belum membuahkan hasil. Selain itu, klinik yang dibangun Koperasi Merah Putih Desa Sidoharjo juga belum memiliki petugas kesehatan. Yang diproduksi pupuk kemarin kan pupuk apa, yang bukan pupuk MOP, bukan itu. Yang harapan kami itu kan pupuk ACL, MOP gitu. Kendala ini telah disampaikan Ketua Pengurus Koperasi kepada Gubernur Jambi Al-Haris. Tidak hanya Koperasi Merah Putih Desa Sidoharjo, masih banyak koperasi merah putih di Merangin terkendala modal. Bahkan ada yang belum beroperasi meski sudah memiliki pengurus. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan, pemerintah akan mengatasi persoalan ini melalui pelatihan pengurus koperasi, serta mendorong pihak Bank Himbara agar menerima proposal yang diajukan, khususnya dari Koperasi Merah Putih Desa Sidoharjo. Sementara, terkait klinik, Gubernur mengatakan nantinya Dinas Kesehatan akan menempatkan petugas kesehatan dari P3K. Menyiapkan sekarang pelatihan untuk ketua koperasi ini. Nanti 2 orang dilatih di Provinsi Jambi, nanti dilatih mereka dengan modul yang sudah ada buku sakunya nanti. Nah, inilah nanti mereka punya cara bekerja. Hari ini ya mereka baru memulai. Strukturnya sudah ada, tetapi belum bisa secara utuh untuk profesional. Kenapa? Karena masih belum dilatih. Pola bisnis mereka juga belum banyak yang tahu gitu kan. Nah, tidak apa-apa, kita mulai saja. Tapi dalam waktu dekat akan dilatih. Di Kabupaten Merangin terdapat 215 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang diluncurkan Presiden pada Juli lalu. Unit usaha yang berdiri meliputi gerai sembako, gerai gas LPG, apotek, klinik, dan penyediaan pupuk. Sejak awal, koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan kelurahan secara mandiri dan berkelanjutan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, 473 tenaga honorer di Kabupaten Muaro Jambi segera diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun masa kerja mereka dibatasi hanya 1 tahun. Saat ini pemerintah masih memproses penerbitan NIP dan SK bagi tenaga honorer tersebut. Kabar gembira bagi honorer yang belum mendapatkan formasi pada penerimaan P3K tahap 1 dan 2 di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Pemerintah telah menyediakan alokasi untuk mereka dengan status P3K paruh waktu. PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi Diki Ferdiansyah menjelaskan, masa kerja P3K paruh waktu hanya 1 tahun, terhitung sejak penerbitan nomor induk pegawai. Ketentuan ini selaras dengan aturan Menpan RB dan BKN. Namun P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu jika APBD Muaro Jambi mampu menyanggupi pembelanjaan pegawai hasil evaluasi kinerja memuaskan dan kebutuhan instansi. Kalau kelulusan mereka sudah dari pengumuman kelulusan, mereka mengisi DRH, hari ini kita tindak lanjuti untuk mulai proses untuk penerbitan NIP P3K, praktek dan penerbitan SK. Berapa jumlah? Jumlah P3K paruh waktu yang belum mendapat formasi dari sisa dari tahap 1 tahap 2 itu jumlah totalnya adalah 473. 473 tenaga honorer di Muaro Jambi akan segera diangkat menjadi P3K paruh waktu, terdiri dari 53 guru, 271 tenaga kesehatan, dan 149 formasi teknis. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kinderfield School menggelar berbagai kegiatan lomba sebagai ajang pencarian bakat sekaligus untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sejak usia dini. Berbagai sekolah dasar di Kota Jambi mengikuti lomba yang digelar Kinderfield School.
dengan mengusung tema Celebrating Cultural and Creativity in Harmony. Kegiatan ini menampilkan berbagai lomba seperti mewarnai, menyanyi, dan fashion show. Ketua Yayasan Kindergym dan Kinderfil, Verbando Johan, mengatakan, lomba ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar sekolah di Kota Jambi, namun juga sebagai pencarian bakat sekaligus dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Meski metode pembelajaran yang digunakan berbeda, namun pendidikan nasionalisme tetap menjadi prioritas, khususnya melalui pembelajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar anak-anak sejak usia dini dapat memahami makna persatuan dalam perbedaan. Dalam kegiatan ini juga dipamerkan beragam karya seni anak-anak seperti hasil mewarnai dan karikatur. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, banjir yang melanda 3 desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, kini mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah mereka dari material lumpur. Beginilah kondisi Desa Tanjung Tanah, Simpang 4 Tanjung Tanah, dan Dusun Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Banjir yang sempat merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air antara 30 hingga 50 cm, kini berangsur surut. Jalan desa yang sebelumnya tertutup air sudah bisa dilalui kendaraan kembali. Warga bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan. Lumpur yang terbawa arus banjir merusak sejumlah perabotan rumah tangga, bahkan peralatan elektronik tidak dapat digunakan lagi. Banjir yang melanda 3 desa ini disebabkan curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Meski kondisi berangsur pulih, namun warga diminta tetap waspada, karena hujan deras masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kalau masuk banjir itu setiap minggu tu tiap-tiapnya ada juga lagi dia deh. Nama kaya itu tiap mau. Tiap pergi rumah itu tiap mau dalam malam. Banyak kerusakan tu rumahnya agak kunti deh. Bantuan tiba setelah banjir. Dia bantuan. Tadi bantuan. Itu jembatan dengan nak tu dia naik kerikoi. Kira 50 cm nak kati. Lepas lah ya ini lebih aja itu kotanya itu tangga ya dek nak. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan tindakan nyata untuk mengatasi banjir yang selalu melanda 3 luhah Tanjung Tanah setiap musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kota Jambi baru saja menerima 8.190 lembar belangko KTP elektronik dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi baru saja menerima 8.190 lembar belangko KTP elektronik dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 1 bulan ke depan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas mengatakan, distribusi belangko KTP elektronik dilakukan secara berkala setiap 2 minggu sekali. Untuk memastikan ketersediaan, pemerintah Kota Jambi juga menjemput langsung belangko tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Namun jika terjadi kekurangan, pemerintah Kota Jambi akan segera mengajukan permintaan tambahan. Belangko kita kondisi hari ini 8.390. Jadi mencukupi untuk 1 bulan. Kami dikirim dari Besar 8.000. Kondisi kemarin benar tinggal 760-an. Kemarin ditambah 8.000. Dari pusat. Kebutuhan belangko KTP elektronik di Kota Jambi saat ini terus meningkat, terutama karena tingginya jumlah pemilih pemula yang didominasi oleh 99% warga Kota Jambi yang baru lulus sekolah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jamaah hadiri haul Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di Kabupaten Tanjung Jabuk Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Pelaksanaan Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadiri puluhan ribu jemaah. Tidak hanya warga lokal, namun juga jemaah dari luar Provinsi Jambi seperti Riau dan Kepulauan Riau. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, kegiatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya membangkitkan nilai spiritual, namun juga menjadi ajang mempererat silaturahmi. Pelaksanaan haul yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Salihat Kuala Tungkal berlangsung bersama peringatan HUT Majelis Taklim Al-Hidayah ke-46. Kegiatan ini memberikan dampak ekonomi nyata melalui pergerakan pedagang kuliner, UMKM hingga jasa transportasi lokal. Dalam rangkaian haul Al-Mawizatul Hasanah disampaikan oleh Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, Ketua Lembaga Dakwah PBNU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Arifin Jember, Jawa Timur. Pada hari ini kita sama-sama memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jailani sekaligus juga hari ulang tahun Majelis Taklim Al-Hidayah ke-46 di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Salihat di Kuala Tungkal. Nah, kegiatan ini adalah merupakan wisata religi yang menjadi agenda pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sudah kita masukkan dalam tupoksi visi misi berkah madani. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi agenda rutin serta kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat wisata religi sejalan dengan visi berkah madani. Jemaah yang hadir tidak hanya dari Tanjab Barat, Bungo, dan Merangin, namun juga dari sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera. Bahkan kegiatan ini turut dihadiri Bupati Indragiri Ilir serta staf ahli Gubernur Jambi bidang kemasyarakatan dan SDM Ferry Kusnadi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya polisi bentuk tim khusus untuk memburu pelaku perampokan sadis di Kelurahan Talangagung, Kota Jambi sesaat lagi. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Ya saudara, polisi membentuk tim khusus untuk memburu pelaku perampokan yang disertai pembunuhan seorang wanita di Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi. Pembentukan tim khusus ini dilakukan guna mengungkap keberadaan pelaku. Tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi masih melakukan penyelidikan kasus perampokan yang disertai pembunuhan seorang ibu rumah tangga di RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kasih Humas Polresta Jambi Ibda Dedi mengatakan, petugas telah membentuk tim khusus untuk memburu para pelaku. Sejumlah saksi sudah diperiksa dan olah tempat kejadian perkara telah dilakukan. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau dan sepasang sepatu yang diduga milik pelaku. Sementara itu, terkait video viral sebuah mobil Pajero putih yang diduga milik korban dan tertangkap CCTV saat masuk jalan tol Sebapo, polisi menegaskan belum bisa memastikan kebenarannya. Terkait dengan kasus pembunuhan yang kemarin, kita akan meluruskan dulu ya terkait beberapa berita di media sosial yang mana di situ ada beberapa yang mengatakan daripada media situ bahwa ada pelaku ini sudah tertangkap. Jadi kita ingin meluruskan. Ya, meluruskan, kami dari Polresta Jambi ingin meluruskan terkait berita tersebut. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan oleh pembantunya sekitar pukul 8 pagi. Saat ditemukan, korban tergeletak bersimbah darah dengan luka parah akibat senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, sejumlah barang berharga milik korban hilang, di antaranya mobil Pajero Sport putih dan sejumlah dokumen penting. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam 2 tahun terakhir. Program ini dinilai memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Penyaluran pembiayaan ultramikro di Jambi terus meningkat. Realisasi penyaluran pada tahun 2025 naik sekitar 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga saat ini, realisasi penyaluran UMI telah menembus 220 miliar rupiah. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah dan bisa mencapai 230 miliar rupiah pada akhir tahun 2025. Capaian ini membuktikan bahwa program UMI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM dengan pembiayaan di bawah 20 juta rupiah. Sampai sejauh ini kalau mengenai penyaluran UMI, pertumbuhannya positif ya. Kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir, kalau tidak salah tuh angka pertumbuhan tahun 2025 ini dibandingkan tahun 2024 sekitar 70-an% ya kayaknya ya, ke 70-an%. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 itu bisa sekitar 120-an% lah. Karena sekarang itu kalau tidak salah realisasi sekitar 220 miliar. Kepala Kanwil DJPB Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata menegaskan, program UMI memberikan manfaat ganda. Selain menjaga daya tahan ekonomi, UMI juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang lebih besar ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, harimau Sumatera bernama Uni yang selama 15 tahun menjadi penghuni Taman Rimba Jambi dinyatakan meninggal dunia. Untuk menggantikannya, Taman Rimba mendatangkan 2 satwa baru dari Fauna Land Ancol, yaitu singa Afrika dan harimau benggala. Harimau Sumatera bernama Uni yang selama 15 tahun menjadi daya tarik Taman Rimba Jambi telah tiada. Untuk mengisi kekosongan, Taman Rimba mendatangkan 2 satwa baru, yaitu singa Afrika jantan berusia 4 tahun dan harimau benggala jantan berusia 1 tahun 8 bulan. Singa Afrika yang didatangkan diberi nama Mara Pijoan, sementara harimau benggala bernama Aden Jelatang. Kepala UPTD Taman Rimba Jambi Raden Wawan menjelaskan, harimau benggala sudah tiba sejak awal Agustus, namun kedua satwa belum ditampilkan untuk umum. Kami dari pengelola Taman Rimba Jambi di sini menyampaikan untuk tingkat pengunjung di tahun ini itu jauh lebih merosot dari tahun-tahun kemarin. Ya mungkin berpengaruh di pasca meninggalnya ikon kita yaitu harimau Sumatera si Uni. Untuk di tahun ini sampai detik ini kami di pengelola Taman Rimba Zoo hanya bisa 1 minggu itu lebih kurang 2.000 pengunjung, 1 bulan 8.000 pengunjung, 50% jauh berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Seorang pengunjung, Dedi Putra, sangat antusias menyambut kehadiran 2 satwa baru tersebut. Menurutnya, Taman Rimba Jambi merupakan wisata pilihan yang tidak hanya menyuguhkan hiburan, namun juga sarana belajar dan edukasi untuk keluarga. Jadi dari sekian banyak pilihan, saya sengaja memilih Taman Rimba untuk dikunjungi bersama anak. Karena biasanya kalau di rumah kan dia hanya melihat melalui TV ataupun gadget, tapi di sini dia bisa melihat langsung. Walaupun meski tidak terlalu lengkap ya, tapi itu barangkali menurut saya sudah cukup untuk memberi pengalaman langsung kepada anak. Apalagi di sini kan di beberapa hewan itu kita bisa memberi makan langsung gitu kan. Bisa sangat sedekat itu tapi tetap aman. Jadi itu salah satu nilai plus barangkali kenapa saya memilih dibanding destinasi lain. Dibanding juga kalau anak-anak kan terlalu banyak screen time juga kan tidak bagus gitu. Jadi ini salah satu solusi walaupun tidak rutin tapi tetap harus diupayakan untuk berkunjung ke sini. Penambahan satwa karnivora ini diharapkan menjadi daya tarik baru dan magnet kuat untuk mendatangkan wisatawan. Dengan begitu, Taman Rimba Jambi tidak hanya menjadi tempat rekreasi, namun juga wadah pembelajaran dan pelestarian satwa. Alza, Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Jajanan legendaris khas Melayu masih tetap eksis di zaman sekarang. Salah satunya kue putu kuning dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hingga kini masih jadi buruan masyarakat. Di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat seorang penjual kue tradisional yang telah melegenda di kalangan masyarakat Melayu. Kue putu kuning, demikian namanya,
merupakan jajanan khas yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan kelapa parut. Meski mirip dengan kue putu pada umumnya, kue putu kuning memiliki keunikan karena menggunakan bahan alami seperti kunyit, sereh, bawang putih, dan alba. Pembuat kue Zainabun berusia 60 tahun telah meneruskan resep turun-temurun ini selama puluhan tahun. Hingga kini, putu kuning menjadi salah satu jajanan legendaris yang diburu masyarakat. Proses pembuatan masih menggunakan cara tradisional, mulai dari menumbuk, menjemur beras, hingga memblender manual. Dalam sekali produksi, Zainabun bisa membuat 1000 buah kue dari 10 kg beras. Harga jualnya sangat terjangkau, hanya Rp1.000 per buah. Sehari-hari, dagangan ini dijajakan melalui titipan kue di berbagai tempat. Bahannya kunyit, bawang putih, serai, daun pandan, albe, ubi kayu. Ini memang sejak dulu lah pakai ini. Turun-turun kami kan. Turun-turun. Dapatnya sekitar 1.000. 1.000. Itu dijual kemana aja, Bu? Jual orang lah nitip-nitip. Oh, nitip-nitip. Zainabun berharap kue putu kuning tetap dapat dipertahankan dan dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu warisan budaya Melayu yang patut dibanggakan dari Tanjung Jabung Timur. Cliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.